This meeting is being recorded. Biru ini langsung kayak This meeting is being recorded. budget biasanya nyari-nyari reproduksi segala macam itu ada waktunya, misalkan 2 bulan. Oke, 2 bulan kita coba-coba semua warna, eksperimen. Walaupun dia game baru, eksperimen lagi, ini lebih cocok nih buat ke cerita kita. Kalau nggak cocok ya cari lagi kan. ah, oh biasanya tuh kita punya banyak waktu, gue percaya sama lu, terserah lu warnanya apa. Setelah dilempar kayak gitu kan artisnya panik ya, harusnya gimana nih balesnya. Jadinya jadi kayak gimana, tujuannya apa, kita tes. Habis itu tes, habis dari tes kita bikin nih moodnya sesuai nggak, efek-efek emosi yang kita kasih tuh dapat nggak nih buat teman-teman yang lain. Biasanya kalau kalau udah offset sedikit, kita ngerasa ada yang salah tapi kita nggak tahu karena kita sendiri nggak ngetes sebenarnya. Jadi mungkin kita udah sering gambar, mungkin banyak dari teman-teman yang dari di kafe atau apa ngegambar, lama-lama kalian kebal nih bias sama apa yang kalian bikin. Kalian merasa yang kalian bikin tuh udah nomor satu, paling perfect di dunia, nggak bisa ada yang melawan gitu kan. Tapi itu bisa aja karena kita udah capek, mata kita udah capek, pikiran kita udah capek segala macam. Mending gambar kita dilempar aja teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ntar pasti bakal ngasih tahu, wah kayak kurang, kayak ada yang salah dah. Nah kalian bisa milih, kalian mau dengerin atau enggak. Nah itu tergantung dari kalian percaya nggak nih orang ini, apa orang ini aneh aja. Karena orang ini aneh, kayak gue nggak percaya dengan kata-kata dia. Itu boleh, itu wajib banget. Jadi kalian pilih omongan dari mereka atau feedback yang kalian ambil, jangan semua yang kalian ambil. Karena kalau kalian ambil semua, berubah dari apa yang kalian pikirin. Jadi setiap kali kalian bikin warna, bikin apapun ya, itu harus dikasih lihat ke teman-teman, harus minta feedback, jangan baperan. Kebanyakan di game dev pilihannya ada dua. Satu, nggak mau ngasih tahu yang benar. Oh, ih bagus banget, bagus, kayak bagus bagus terus aja. Saya kayak saking bagusnya apa nih? Saya nggak tahu salahnya di mana. Atau kayak terlalu ngekritiknya keras banget sampai akhirnya yang gambar tuh kayak ya jelek nggak.
This meeting is being recorded. Boleh sambil lain aja kali ya kalau sekarang. Coba. Nah, boleh kita nanya-nanya dulu. Langsung masuk tanya-tanya aja kali ya. Tahu diskusi. Boleh siapapun yang Oh, mau oke. ngomong. Soalnya segitu, pembahasannya segitu, tapi kayaknya butuh interaksi nih. Biar teman-teman nggak ngantuk. Takutnya ngantuk dari tadi ngomong. Kas- Nah, Kasian udah tapi masuk ngantuk. karena Oke, boleh oke. nggak Kak kalau aku minta waktu sebentar aja Kak Oke. untuk tim kita? Hmm? Ada Kak Alfred di sini. Halo, selamat malam Oh, Kak oke. Sip. Alfred. Siap, Sebelum siap, kita siap, siap. lanjut ya teman-teman, mungkin pertanyaan bisa langsung Iya, disiapin gitu ya, udah suruh nggak masukin capek aja nanya. pertanyaan. Oke Kak Alfred, halo. Oke, halo Kak Nisa. Kok suara aku udah masuk, Kak? Sudah, gimana Kak Alfred kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga Kak Alfred. Kak Alfred, malam hari ini ada apa sih Kak? Aku penasaran banget nih. Malam sudah hadir dan mensukseskan acara webinar pada malam hari ini. Jadi perkenalkan, di sini aku Alven dari Kode Indonesia juga ingin membagikan informasi yang semoga This meeting is being recorded. mantap. Memang keren banget ya materi malam hari ini yang disampaikan oleh Kak Bima ya. Dan di sini juga aku akan bagian informasi yang tentu akan bermanfaat bagi teman-teman apabila teman-teman mau memperdalami lagi nih ilmu untuk bisa menjadi game developer. Apakah itu menjadi 3D art, menjadi artisnya atau teman menjadi programmernya dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin lanjut belajar bisa nih. Oh, oke. This meeting is being recorded. Untuk hadir misal pada satu sesi atau dua sesi itu bisa banget karena lifetime access untuk modul dan juga rekamannya. Dan tak lupa, silabus atau kurikulum yang kita sediakan sudah sesuai dengan kebutuhan industri ya, dari mulai game design, 2D art-nya, sampai programmingnya, sampai nanti custom project biar teman-teman terbiasa gitu ya, merancang game dari awal sampai akhir nanti. Bahkan nanti bakal teman-teman dapat feedback setelah buat gamenya di sesi showcase day nanti gitu. Karena kita juga bakal undang selain ada mentor, ada tutor, juga bakal undang beberapa community di dunia game dev gitu ya. Jadi teman-teman bakal showcase yang bener-bener keren banget, nanti bakal dapat feedback juga biar bisa diperbaiki
progres kembali seperti itu. Dan bootcamp ini sangat ramah untuk pemula juga ya, teman-teman barangkali baru mulai atau baru mau gitu, itu bisa banget. Kalau misal teman-teman juga udah punya pengalaman itu bisa juga barangkali mau update soal ilmunya itu bisa banget langsung daftar aja. Nah, di sini khusus perawalan teman-teman yang sudah bertahan sampai sesi pertengahan ini gitu ya. Di sini aku bakal bagi-bagi diskon spesial dari 499.000 teman-teman dapat kesempatan jadi 439.000 aja dengan daftar sekarang juga hanya untuk 5 orang tercepat ya teman-teman. Karena ini spesial banget. Kalau normal tadi harga spesial 499.000, tapi bagi teman-teman yang hadir sampai sesi ini dapat harga spesial lagi jadi 439.000. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar bisa langsung aja klik linknya atau di save dulu juga boleh. Atau kalau mau konsultasi dulu, tanya-tanya dulu, misal itu boleh banget chat adminnya aja. Nanti adminnya bakal bantu teman-teman buat jawab pertanyaan teman-teman. Itu aja untuk sesi untuk info pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi yang mendaftar jangan lupa langsung chat adminnya aja. Itu saja aku kembalikan ke Kak Anissa. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, Kak Alfred, terima kasih banyak. Wow, sangat-sangat luar biasa ternyata informasi dari teman-teman. Akan ada kelas bootcamp yang akan dibersamai juga oleh Kak Bima dan Kak Evan ya. Kayaknya tadi aku lihat Kak Evan juga hadir pada sesi malam hari ini. Mungkin boleh say hi Kak Evan? Nah, teman-teman kapan lagi dapat promo spesial tadi dari harga juta-jutaan gitu ya. Sekarang jadi harga halo Kak Evan. Jadi harga 400-an aja teman-teman. Kalau aku sih ya, mumpung masih ada kuotanya gitu. Jadi segera amanin sih teman-teman. Oke, nanti kita juga akan banyak lebih apa ya, lebih intens gitu ya Kak. Kalau misalnya join di sesi bootcamp, mau diskusi, mau tanya jawab sama mentor-mentor itu sangat diperbolehkan teman-teman. Oke, mungkin udah banyak juga yang menunggu-nunggu sesi Q&A. Suara aku masih terdengar jelas? Terdengar Kak? Oke, mungkin aku callback ke Kak Bima kali ya. Halo Ya, Kak Bima. ya halo. Oke, aman. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya, aku akan sangat mengapresiasi yang raise hand. Adakah yang ingin raise hand pada malam hari ini? Tadi ada kayaknya banyak pertanyaan. Oh ada, Ada, tapi ada lagi? boleh Baru satu nih. boleh Aku mau nunggu dulu. dipilihan aja ya. Nunggu Biar. dulu kali ya. Iya. Yo, Biar- mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya boleh. Jangan malu-malu teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar gitu. Jadi jangan merasa ada yang tertinggal atau segala macam. Oke, udah ada 3 orang. Ada lagi yang ingin bertanya? Di atas Teman-teman tuh ada sekalian. tuh. Boleh diketik lagi kali ya. Yang atas yang kelewat. Mana tuh? Iya, iya. Karena chatnya banyak banget nih, Kak. Di aku aja gak kebaca sampai puluhan. Mungkin yang berkendala gitu ya. Mikrofonnya. Yang tidak berkendala aku sangat mengapresiasi untuk raise hand ya teman-teman. Karena kan lebih enak juga gitu nanti diskusi langsung sama Kak Bimanya. Kayak Oke, kita sudah santai ada. aja ya. Ini santai aja kan. Biar Iya, santai ngobrolnya aja, kayak Kak. takutnya tegang banget nih. Gak berani Enggak ya? ngomong. Kita ngobrolnya santai. Udah. Oke. Ya, boleh raise hand. Siapa yang mau raise hand? Oke, udah ada 4 orang. Mungkin kita bisa mulai dulu kali ya, Kak Bima. Boleh. Oke, di sini ada Kak Josephine. Halo, selamat malam, Kak. Halo Kak, selamat malam. Oke. Sudah Nah, masuk Kak, suara saya? sudah. Boleh silakan, Kak. Oke, jadi begini, perkenalkan nama saya Yosephine Tiara Ulina. Saya kebetulan fresh graduate dari Institut Seni Jakarta. Jadi aku ada sedikit pertanyaan nih Kak mengenai karena aku juga pengen jadi 2D artist ya. Dalam membuat konsep art itu kan terkadang aku lebih ada di kendala memilih warna ya. Karena kan kalau memilih warna itu kadang ada momen-momen ketika kita tuh ngerasa tone-nya itu tuh terlalu bright gitu. Kayak misalnya kuningnya terlalu terlalu mojok gitu atau misalnya jadinya sehingga bikin mata kita beberapa games ya aku juga menangkap ada yang seperti itu. Biasanya game-game kayak MMORPG yang punya Jepang tuh biasanya mereka pakai warna bright, terus brightnya itu yang benar-benar kontras banget. Nah menurut kakak ada nggak tips and trick untuk menghindari
hal tersebut gitu. Kayak misalkan kita lihat nih jadinya nggak enak ya kalau misalnya semua warna tuh kecampur-campur gitu kan. Ada pink, ada apa, pinknya yang pink banget, terus yang habis itu merahnya merah banget gitu. Itu kan nggak enak ya kalau nggak ada Pantone-nya. Kira-kira ada nggak tips and trick dari kakak untuk menghindari hal tersebut selain kan misalnya, selain mood board gitu misalnya. Gitu, terima kasih. Oke, oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi tadi mungkin saya eh, perjelas kali pertanyaannya. Gimana nih caranya kita setelah gambar, kita ngerasa itu gambarnya udah pas nih, cocok dengan apa yang kita pengen. eh Pertama, referensi. Referensi itu penting. Kayak gak mungkin di dunia sekarang gak ada game yang mirip dengan game kita atau warna yang sesuai dengan apa yang kita pengen. Pertama, kita harus nyari referensi sebanyak-banyaknya. Kadang itu selalu di skip. Agak bingung emang. Karena kita mungkin terbiasa nggambar segala macam, habis itu lupa. Halo, referensi itu penting. Semakin banyak referensi, semakin banyak hal yang bisa kamu tarik untuk konsep kalian. Apalagi konseping. Konseping itu udah pasti bakal berubah, udah pasti bakal banyak input dari teman-teman yang lain biasanya. Dari produser, dari manapun. Itu bakal berubah terus-terusan. Yang mana saat konsep, bagusnya, semakin cepat kamu nyari banyak referensi, semakin cepat juga tertarik nih warna apa yang jelas, warna apa yang mau kalian pakai. Biasanya dari situ kalian bisa color pick aja warna apa yang mau kalian ambil, terusnya kalian ubah-ubah. Jadi referensi tuh setelah kita dapat banyak referensi misalkan ribuan, habis itu tak kerucutin dengan sketsa, misalkan jadi 100 segala macam, habis itu dengan iterasi dari warna itu mana nih yang harus kita turunin dan kita naikin. Nah setelah kita udah dapat referensi dan udah dapat sketsa, paling gampang kalian iterasinya dengan satu warna setelah kita udah dapat misalkan 10. Habis itu pilih lagi salah satu, habis itu tentuin ini fix atau enggak. Kalau udah fix, kalian pakai teknik 80% sama 20%. 70, 20, 10. Itu teknik paling enak banget, paling gampang banget. 80% itu warna premier yang kalian mau pakai. Kamu mau pakai ini. 80% warna merah. 70% merah. Habis itu mau tambahin komplementarinya warna apa? 20% aja. Habis itu 10% misalkan outline segala macam. Jadi warnanya tuh selalu sama terus. Itu boleh dipakai, boleh diganti-ganti jadi kayak misalnya 65% segala macam, tapi jangan 50-50. Itu udah pasti kayak warna jelek. Maksudnya gimana ya? Kayak pasti kontrasnya parah banget kan? Kamu juga tahu kalau gambar nih warnanya 50-50. Aduh, mata sakit banget. Walaupun itu warna komplementari, tapi kalau 50-50 mata kamu sakit. Itu sih, walaupun saya ngerasanya kayak agak bener ya, tapi agak gimana ya cara ngejelasin ya, tapi kamu sebagai artis harusnya udah sadar nggak mungkin pakai 50-50. Jadi pasti pilih satu warna dari referensi, habis itu pilih yang mana yang warna paling kuat, habis itu iterasi. Iterasi itu udah pasti capek banget. Jadi sebelum saya masuk ke game dev, saya tuh artis biasa aja, jadi kayak open comic segala macam. Kaget saat masuk ke industri. Kenapa pas di industri itu ngebuang-buang aset tuh. Berasa banget buang-buangnya kayak kita udah pakai 100 ya. Terus udah pakai 100, 100 nggak kepake. Itu sering kejadian. Yang mana kita sebagai artis tipsnya adalah biarin, relain aja. Jadi kalian bikin terus-terusan. Udah ini kayak jelek, buang. Itu emang agak menyakitkan untuk seniman. Apalagi yang dari DKV atau dari yang benar-benar seniman banget, itu sakit banget. Tapi itu cara terbaik biar kita dapat gambar terbaik lagi. Saya nggak bisa lebih jelasnya mungkin kalau aku nanti masuk ke webinarnya nanti apa sih kan? Bootcampnya nanti aku mungkin kemarin tahun lalu yang bootcamp kemarin bahkan ada juga yang nanya kayak gini. Jadi tetap saya kasih satu-satu sih gerak gimana cara ininya. Tapi pertanyaan itu bagus banget. Itu agak susah dijelasin di pertanyaan si singkat ini ya kita waktunya kita ya. Tapi mudah-mudahan jelas ya referensi. Terusnya pilih pakai aturan 70-20-10 tadi. Gitu sih. Kasih. Terima kasih. Iya, sama. Oke, lanjut Oke, kan ya. terima kasih banyak Kak Bima, Kak Josephine. Selanjutnya ini ada Kak Naufal. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan Kak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal. Saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia, Prodi DKV. Sebenarnya saya di sini cuma ingin berdiskusi sama Kak Bima.
Jadi dari pandangan Kak Bima sendiri ini bagaimana mengenai ini game-game yang saya kebetulan udah bukan jarang, udah nggak pernah main game sekarang. Terakhir itu semenjak SMA. Oke. Jadi waktu nyoba main game lagi itu kayak merasa apa ya, nggak ada kayak feel semangat waktu dulu waktu SMA kelas 11 itu masih suka-sukanya game, terutama game Minecraft. Terus semenjak saya masuk kuliah ini itu lihat banyak teman-teman itu main game, mereka ini bisa dibilang open world. Jadi gamenya juga grafiknya bagus, ceritanya saya kurang paham bagaimana, cuma saya lihat grafiknya bagus. Cuman di sini saya kebetulan itu ingat waktu saya coba main game Minecraft yang masuk mode kreatif, itu kan kita bisa membuat dunia kita sendiri dan intinya kita mengatur dunia kita. Tapi semakin saya masuk kuliah ini kok lihat teman-teman itu lebih suka game-game yang sekiranya sudah ada ini dunia yang sudah dibikinkan gitu loh. Jadi mereka tinggal menjalankan misi. Jadi Oke. dari pandangan Kak Bima sendiri ini itu apakah kalau kita ingin membuat game itu lebih mengutamakan yang mana dari segi penggunaannya? Jadi kayak yang saya alami sendiri waktu main game Minecraft waktu itu kan pakai mode kreatif itu kayak semangat gitu loh, bikin semua dunia itu saya yang mengatur atau kita yang menciptakan timeline dan juga Oke. desain-desainnya begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Noval. Pertanyaannya kayaknya ini, oke. Pertanyaan terlihat simpel tapi tidak ya. Jadi pertanyaan adalah, ini lebih suka mana? Atau kita yang bikin? Maksudnya kita suruh bikin yang mana kan? Berarti kita mau bikin yang mana? Antara yang nggak ada jalur ceritanya atau yang udah fix nih jalan ceritanya, linear, udah ada. Iya, Nah, nah, pertama, kamu mau bikin game apa dulu? Itu. Jangan nanya audiensnya mau apa. Nah, karena saat kamu mau bikin untuk orang, berarti udah kerja tuh. Udah kayak, ya udah, gue ngikutin yang trending aja. Berarti udah dalam tanda kutip kerja. Otomatis saat kalian kamu gambar segala macam, mindsetnya tuh udah kayak, capek, ini kerjaan doang. Bukan perasaan saya gitu. Bukan kayak apa yang pengen dikasih, apa yang pengen kamu berikan. Jadi, pertama, kamu tanya dulu diri kamu maunya bikinnya game yang kayak gimana? Yang terbuka itu boleh, yang nggak terbuka yang kayak satu linear boleh, mau yang genre A, B, C, terserah kamu dulu. Habis itu baru dirunutin. Ini kan karena skopnya artis ya, sebagai artis. Jadi kamu harus bisa punya stand sendiri sih. Kamu pengennya yang kayak gimana? Kalau udah kayak gitu, terusnya bisa nggak kamu bikin kayak gitu? Setelah bisa, pertanyaannya balik lagi, ada nggak yang mau beli dan mainin game kamu? Nah itu, jadi 3 pertanyaan itu harusnya kamu bisa jawab sendiri. Aku nggak bisa kayak, udahlah ini game terbaik nih kalau kita bisa naruh sendiri. Nggak bisa kayak gitu, karena setiap orang beda-beda, setiap orang punya tujuan mereka main game, bisa buat istirahat, bisa buat santai, bisa buat kayak nyari achievement segala macam kan, kita nggak bisa ngatur itu. Yang bisa kita atur adalah kita pengen bikin game apa, terusnya apakah game kita kejual atau enggak, kamu mau game ini terjual atau enggak, atau kayak mau buat passion aja. Nah itu harus ditanyain ke diri kamu sendiri. Kalau saya sih, yang penting saya bisa hidup dari game ya, itu senangnya di situ sih. Itu aja, Kak. Ada nggak jelas, kurang jelas atau apa? Ada pertanyaan lain cukup tambahan? sih. Sama mau tanya sekali lagi Kak. Kalau untuk dari industri game sekarang ini, mungkin dari segi industrinya sendiri itu lebih mengutamakan storyline atau experience dari penggunanya gitu. eh yang sekarang saya lihat, apalagi kita masih banyak yang nyangkut sama investor. Jadi banyak industri-industri yang teman-teman dari game dev yang nggak bisa suka hati mau bikin apa. Jadi udah pasti yang agak mainstream kebanyakan. Kecuali kalau dia punya uang sendiri dan dia punya energi sendiri, resource sendiri untuk bikin game sesuka hati mereka. Jadi emang tergantung kondisi sih sebenarnya. Apalagi di game dev masih kecil ya, terbilang kecil. Jadi kelihatan nih struggle-nya di bagian apa. Jadi mereka bikin yang sesuai dengan apa yang bisa mereka bikin, itu sih yang kelihatannya. Jadi nggak ada patokan gitu. Oke? Oke, terima kasih Kak Bima. Ya, sama.
Yuk, boleh. Oke, terima kasih. Kita next ya, Kak Bima. Hmm. Atau Kak Bima mau minum dulu? Dari tadi Ah. kayaknya ngomong terus nih. Aman ya, Kak? Aman. Siap. Oke, selanjutnya ada Kak Ahmad Azhar. Halo, Kak. Ya, halo. Assalamualaikum. Oke. Mm-mm. Ya, saya Terdengar, Kak. izin. Silakan. Saya boleh izin nyalakan kamera? Oh, boleh kalau mau nyalain. Kalau terkendala juga nggak apa-apa. Ya, misi bertanya ya, Kak. Maaf, Kak, gelap ini. Jadi, ini kan tadi saya lihat ada tips and triknya tentang color palette. Nah, kira-kira ada nggak ya, Kak, tips kayak cara milih color itu gimana? Ada aplikasinya atau website dulu mungkin? Terus, Oke. kayak yang kedua, itu panduan visual ya, kayak mood board. Itu gimana cara bikin mood board yang bagus? Oke. Berarti pertanyaannya adalah gimana kita milih warna lah ya di sini. Iya. Nah, kalau buat milih warna, sebenarnya balik lagi, ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu tanyain ke diri kamu sendiri. Pertama, kamu pengen bikin apa? Kedua, apa yang kamu bikin mirip gak sama sesuatu yang udah pernah ada? Kalau udah pernah ada, bisa dijawab dengan ambil referensi sebanyak-banyaknya. Biasanya saat apa yang kamu bikin itu sesuai dengan apa yang udah ada, itu lebih enak buat ambil warnanya. Jadi kita bisa ngikutin aja. Apalagi buat yang baru mulai, itu sangat direkomendasikan ikutin warna yang kamu udah pengen buat. Jangan kayak ngawang-ngawang sendiri, oke merah ini, terus hijau ini, segala macam. Nah itu kan kayak banyak ya, jadi pilihannya kayak berjuta-juta bahkan nggak infinity bukan. Jadi kita nggak tahu gimana. Nah biasanya, nah terus habis dari kita dapetin apa yang kita pengen buat, nah itu tinggal masukin ke mood board. Biasanya di game-game yang kalian lihat itu banyak kayak adegan-adegan atau tempat area yang kamu pengen bikin. Pengen banget ini nih, ini ada nih, ini persis apa yang saya bayangin tapi mungkin beda bentukannya. Nah itu kamu screenshot, kamu taruh aja di mood board. Habis itu kamu bisa nyari di Pinterest atau dimanapun yang kayak warnanya mirip-mirip nih. Terus kamu taruh jadi satu. Biasanya kalau udah ditaruh jadi satu, itu udah kebayang mau gambar apa. Kalau saya biasanya kan saya lead artis, tapi biasanya di atasnya ada lagi nih produser. Produser tuh kadang-kadang suka ngebikinin mood sendiri. Dia bikin mood sendiri segala macam warnanya. Terus saya nge-sketsa dari warna-warna yang dia kasih, dari bentuk-bentuk yang dia referensikan, atau saya buatin lagi mood yang saya mau, misalkan mau biru, putih segala macam. Jadi benda-benda yang biru putih masukin aja. Walaupun bukan dari game, misalkan kamu tiba-tiba ngeliatin billboard, ada billboard iklan kecap misalnya, terus ya udah kamu foto kecap itu, terus kamu taruh. Nah ini kecap yang saya mau gambar. Jadi nggak mesti dari game, tapi kalau ada game yang mirip, kamu pakai, kamu jadiin patokan. Habis itu kamu bisa berkreasi sih. Semakin kamu gambar, semakin kamu ngerasa mau ke situ, udah pasti bakal melenceng jauh dan itu hasilnya jadi unik untuk diri kamu sendiri. Walaupun kamu udah oke berusaha bikin satu game yang mirip banget nih Mario, tapi setiap kali kamu gambar, setiap kali kamu bikin udah pasti melenceng. Jadi nggak usah takut pakai referensi yang benar-benar udah ada, udah clear. Apalagi kelihatan kamu kayak nggak tahu ya, benar-benar nggak tahu kan. Jadi mendingan saran saya cari satu game yang kamu mau bikin, udah cari aja di situ, tempel-tempel mood board, gabungin jadi satu. Kalau mood boardnya kelihatan aneh, udah pasti itu salah. Jadi salah dan benarnya mood board itu cuma dari perasaan. Misalkan warna birunya udah pas nih, walaupun satu dari film, yang satu dari game, digabung jadi satu. Kalau mood boardnya pas, pasti kamu ngelihatnya itu, oke ini pas mood board yang saya pengen bikin. Begitu. Ada pertanyaan lagi atau aman? Ya, berarti minimal kan milih satu game itu kayak misalkan sebut aja kayak Roblox ya, game Roblox gitu. Milih satu game atau kayak foto-foto gitu, foto di luar. Ya, berarti gitu. Iya, pokoknya cari aja yang kamu pengen dan kamu lihat saya pengen gambar kayak gini. Nah itu udah, itu cukup untuk menjawab sih. Oke, kita boleh. Padahal ada yang di chat nih, tapi gimana nih? Kayaknya yang itu dulu kali ya. Iya, kita downloadin yang Raisen dulu, Kak Bima. Oke. Aman ya, Kak? Aman. Ya. Oke, thank you juga Kak Terima kasih. Ahmad Azhar. Selanjutnya ada Kak Dava Muhammad. Oke.
Tes. Ya. Ya, halo. Oke. Silakan, Kak. Oke, Kak, izin bertanya. Apa cara terbaik untuk mencari referensi mengenai mood dan color? Lalu, apakah Kakak punya saran website atau sumber referensi untuk palet warna, teori warna, atau kontras, atau hal-hal yang berkaitan dengan mood and color lainnya? Mm-mm. Terima kasih. Oke. Mungkin pertanyaannya mirip sama yang sebelumnya ya. Jadi gimana cara nyarinya nih? Nah itu tetap pakai pertanyaan balik lagi. Kamu mau bikin game apa? Terusnya habis itu cari warna yang mirip sama game yang kamu cari sih. Itu aja kayaknya nggak bisa banyak karena itu sama persis kayak pertanyaan sebelumnya. Tapi justru paling gampang cari game yang kamu pengen bikin, warnanya ikutin dulu. Pasti nggak mungkin 100% sama, nggak percaya sama saya. Tapi kamu pengen ke situ kan. Habis dari situ pas kamu bikin, udah pasti berubah dan udah pasti bukan jadi game yang sama karena beda cara bikinnya. Itu aja sih. Karena kalau mau ada cara panjangnya belajar fundamental. Itu cara paling susahnya. Kamu belajar semuanya gambar satu line art kayak gimana, warna kayak gimana, bentuk kayak gimana, perspektif kayak gimana. Itu cara panjangnya. Cara cepatnya ikutin satu game yang kamu pengen bikin, ikutin atau pilih 3 game, ambil semuanya jadiin satu. Gitu. Thank you. Itu kali ya.